Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Bismillah, perkenalkan nama saya Dinda Azahra dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, hendak mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh dosen Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan memaparkan materi UAS Islamic Worldview. Yang pertama yakni pembahasan tentang konsep kebenaran absolut, yang kedua problematika manusia, yang ketiga konsep alam, seni dan budaya, yang keempat klasifikasi ilmu, yang kelima konsep Tuhan dan perspektifnya, yang keenam bahaya diagolisme pemikiran, yang ketujuh tamadun Islam atau peradaban Islam, yang kedelapan infiltrasi dan syubhat dalam tafsir, yang kesembilan yakni konsep kebahagiaan. Bismillah, mari kita bahas pembahasan yang pertama yakni konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Pengertian dari kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita-realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Karena absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Pembahasan yang kedua yakni problematika manusia. Manusia itu bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dan harus melihat sesuatu dengan pandangan Islam. Munculnya penyakit-penyakit pada manusia itu karena penyimpangan fitrah manusia. Secara fitrah, penyebab manusia menyimpang itu karena worldview-nya atau pemikirannya yang salah. Sahabat Nabi yang ingin mematikan syahwat dan menghilangkan syubhat ada 3 macam. Yang pertama, dia yang tidak mau tidur, waktunya dipakai untuk beribadah sepanjang hari. Yang kedua, dia yang tidak mau menikah karena takut menumbuhkan syahwat. Yang ketiga, yang terakhir, dia yang tidak mau makan, dia yang ingin berpuasa sepanjang hari. Yang seperti itu harus diluruskan worldview-nya, itu pemikirannya harus diluruskan dan syahwatnya harus dikendalikan. Karena pengendalian iman terkait dengan sosial pemikiran. Dalam Islamic worldview, kita harus bisa memfilter pemikiran-pemikiran yang baik dan menjauhi pemikiran yang buruk dan merusak. Macam-macam problematika manusia. Yang pertama, ada hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, ada feminisme gender atau perempuan yang menginginkan keadilan dalam segala hal. Yang ketiga, liberalisme atau kebebasan. Yang keempat, bebas LGBT. Asal muasal LGBT itu pada kaum mulut. Pembahasan yang ketiga yakni konsep alam, seni dan budaya. Allah menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Diciptakannya alam tidak untuk sia-sia, karena alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga manusia dapat mensyukurinya. Dalam pandangan Islam adalah ciptaan Allah dan tugas kita yaitu untuk memakmurkan alam, sehingga Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Konsep alam itu apa-apa yang selain Allah itu. Klasifikasinya ada. Yang pertama, tingkatan yang sifatnya osfologi, yaitu benda mati atau bebatuan adalah bagian dari alam. Yang kedua, tingkatan yang sifatnya organik, tingkatan hayat terbagi menjadi 2, yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, tingkatan yang sifatnya rohaniah, yaitu alam-alam yang sifatnya gaib, yang tidak
bisa dideteksi oleh bangsa kita dan alam syahadah, yaitu alam manusia. Yang keempat, tingkatan yang sifatnya sosial rohaniah atau tingkatan manusia. Dari semua aspek-aspek tersebut, tujuan diciptakan alam yaitu supaya tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipahami oleh kita sebagai seorang muslim yaitu alam itu tidak berdiri sendiri, melainkan alam itu diciptakan oleh Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka memakmurkan alam, Allah memberkahi manusia dengan akal. Dengan akal manusia bisa berbudi pekerti sehingga membentuk kebudayaan. Tugas manusia untuk memakmurkan bumi sehingga menjadi manusia yang memiliki budaya. Kebudayaan dalam Islam dikenal dengan thaqafah. Thaqafah itu asal maknanya dari pemurnian. Budaya berasal dari budi dan daya. Persatuan antara budi dan daya maknanya adalah himpunan segala usaha yang dikerjakan oleh manusia, dipimpin oleh moralitas dan akalnya untuk mencapai kesempurnaan. Dengan adanya budaya, manusia diharapkan bisa mensyiarkan bumi ini, mengisi bumi dengan budaya Islami, sehingga menjadi bumi yang indah rahmatan lil alamin. Alam dan kebudayaan tidak berdiri sendiri, harus ada nilai Islam agar jagat raya ini menjadi makmur. Dalam hadis, innallaha jami'u wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dasar dari seni budaya. Hal-hal yang sifatnya melampaui batas kesyirikan itu tidak masuk dalam seni budaya. Tidak termasuk seni budaya berbicara atas nama Allah tanpa ada ilmunya. Menurut Islamic worldview, seni dan budaya tidak kosong dari nilai Islam. Sesuatu yang jelas itu bersumber dari wahyu Allah. Budaya tidak terdiri sendiri. Harus disetorkan dengan Islam agar ada nilai seperti nilai kesopanan dan nilai estetikanya. Kesenian budaya tidak hanya sekedar keindahan semata, akan tetapi harus dipadukan antara keindahan dan kebaikan. Perpaduan antara estetika dan etika, keindahan dan kebaikan itu terpadu. Seni dan budaya tempat berdiri sendiri, melainkan perpaduan antara estetika dan nilai etika dibungkus atau dibingkai dalam keislaman. Pembahasan yang keempat yakni klasifikasi ilmu. Permasalahannya, kemerosotan umat Islam berasal dari kemerosotan di bidang ilmu. Limadza ta'akhkhara al-muslimun? Cengkraman peradaban barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan teknologi atau antara agama dan umum. Sekularisme ilmu saat ini telah merambah semua jenis keilmuan termasuk keilmuan agama. Disorientasi dalam mencari ilmu, kebingungan dan kekeliruan dalam hal ilmu. Menurut Al-Atas, akibat dari kebingungan atau kekacauan terhadap ilmu akan menghasilkan kerusakan dan hilangnya terhadap adab. Hilangnya adab dari masyarakat ini memunculkan para pemimpin yang rusak dan palsu dan menghasilkan kebijakan keliru di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah yang disebut oleh Al-Atas sebagai vicious cycle. Keutamaan ilmu. Dalam Islam, tidak pernah terjadi pergeseran paradigma pengetahuan. Dari awal tetap istilah ilm itu yang digunakan. Menurut Kamus Arabic English Lexicon, perkataan ilm berasal dari kata ain lam mim yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda petunjuk atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seorang dikenal, kognisi atau label, ciri-ciri, indikasi, dan tanda-tanda. 750 kali kemunculan istilah yang berkaitan dengan kata ilmu menempati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Rabbnya, yang diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali. Pengertian ilmu. Sesungguhnya ilmu adalah yang bersandar pada dalil, yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Saluran ilmu itu ada
persepsi indera, proses akal sehat hati dan melalui informasi yang benar. Orang yang terkaya adalah orang yang berilmu. Ilmu adalah kekayaan yang tidak ada kefakiran setelahnya. Hakikat ilmu, ilmu adalah ilmu adalah sesuatu yang bersandar pada dalil, yakni dalil nakli dan dalil akli. Klasifikasi ilmu yaitu ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, dan ilmu nafilah atau tahsiniyah. Pembahasan yang kelima, bahaya diabolisme pemikiran. Hakikat diabolisme pemikiran. Bagaimana hakikat diabolisme pemikiran? Diabolisme pemikiran itu berkaitan dengan masalah gaya, perilaku watak yang menyerupai watak iblis dengan adanya pengaruh atau was-was. Penyebab diabolisme seseorang, yakni penyebabnya pertama adalah syahwatnya, yang kedua terjebak syubhat, dan yang ketiga mengikuti jejak-jejak syaitan. Pengertian yang pertama, syubhat itu bagaimana seorang berada dalam keraguan-raguan antara halal dan haram. Seseorang yang telah berada dalam keadaan syubhat maka termasuk ke dalam keadaan haram. Syahwat yang kedua adalah syahwat itu melibatkan pilihan dan tindakan kemauan. Apakah syahwat itu normal? Syahwat itu normal karena bersifat fitrah, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Dan yang ketiga itu mengikuti jejak langkah syaitan. Syaitan merupakan musuh terbesar umat Islam, umat manusia. Syaitan masuk ke dalam hati setiap orang, apakah dia seorang mukmin ataupun kafir. Syaitan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 21, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya dia setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Pembahasan yang keenam yakni konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal dan salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level ekstatoriknya, tetapi relatifnya sama dalam level ekstatoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan atau pemahaman yang sangat berbahaya. Dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan mana yang syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama, karena sama-sama bertuhan tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka, menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam, harus dikritisi. Konsep Tuhan itu dalam Islam ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal. Dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektifnya, wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam Islam dasarnya adalah wahyu, bukan pada kesepakatan atau spekulasi akal. Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri, dan ini semua berdasarkan wahyu. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mempercayai bahwa ada makna dan tujuan hidup tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jika jauh dari memahami konsep Tuhan, maka akan ada terjadi kesenjangan dan kerusakan di muka bumi. Tuhan-Tuhan budaya menjatuhkan diri dalam kesyirikan yang dapat menghapus segala amal kebajikan. Antara rububiyah dan uluhiyah tidak dapat dipisahkan, dan ma'rifatullah tidak dapat dipisahkan dari ma'rifat asma wa sifat yang
tertulang pada Asmaul Husna. Konsep Tuhan dalam Islam la ilaha illallah yaitu menafikan Tuhan-Tuhan palsu dan mengisbatkan Tuhan yang satu yaitu Allah. Yang ketujuh, pembahasan kita yaitu peradaban Islam atau yang disebut tadi tamadun Islam. Tamadun Islam menjadi payung peradaban. Semua akan terayomi. Peradaban adalah buah dari Islamic worldview ini. Setelah kita bicara konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep jiwa, dan konsep-konsep yang lainnya, konsep peradabanlah hasilnya dari semua konsep. Untuk mengubah suatu peradaban dimulai dari paradigma berpikir. Paradigma berpikir harus sesuai dengan Islam agar menghasilkan peradaban yang damai. Untuk menumbuhkan kembali peradaban Islam harus menumbuhkan kembali budaya ilmu. Ilmu tidak bisa dipisahkan dari agama dan kehidupan, karena pemahaman kita terhadap sesuatu itu memudahkan kita dalam menjalani kehidupan di sini. Ilmu sangat berperan penting dalam kehidupan. Sebab terjadinya kerusakan yaitu karena terpisahnya antara agama dan kehidupan. Islam itu mewariskan ilmu, bukan harta. Penyebab kemunduran Islam karena disterisasi ilmu. Islam memiliki nilai yang sangat berharga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah memberikan 5 izzah itu kehormatan atau kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mana ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yaitu yang pertama, diberikan kemenangan. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud. Yang ketiga, dihalalkannya ghanimah atau harta rampasan perang. Yang keempat, diberikan syafaat. Yang kelima, risalah Islam untuk manusia secara global. Alhamdulillah, pembahasan yang ke-8 yakni infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil itu pemahaman yang melenceng dalam memahami tafsir. Faktor-faktornya disebabkan oleh politik dan kekuasaan eksternal atau kebencian orientalis mensekulerkan Al-Quran. Melalui studi lalu memasukkan Al-Quran. Deseklasi Al-Quran. At-tadhkirah ya. Membuat mu'jam hadis, kitab kamus yang dipelopori Wensin untuk mengelabui pemahaman hadis. Selalu melakukan segala upaya untuk merusak agama Islam. Yang ketiga, fanatisme. Sikap fanatik yang berlebihan akan menciderai objektivitas penafsiran. Penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi menyebabkan perbedaan sudut pandang maupun metode dalam penafsiran Al-Quran. Tujuannya untuk melegalkan atau melakukan justifikasi atas ideologi mereka. Orang-orang orientalis adalah mereka yang mempelajari ilmu Al-Quran lalu menyusupkan pemahaman yang melenceng, riwayat yang dusta, menceritakan hadis palsu. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan orang Islam. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik ya. Hal ini terjadi dikarenakan orang-orang orientalis itu tidak ridho jika Islam itu bersinar. Mereka akan selalu berupaya melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam. Salah satunya yakni infiltrasi pemahaman terhadap tafsir Al-Quran. Jika orang feminisme melakukan infiltrasi kepada tafsir, maka mereka selalu melakukan tafsiran terhadap yang berkaitan dengan perempuan, selalu perspektif gender. Al-Quran ditafsirkan sedemikian rupa supaya ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat feminisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Diseminarkan akhirnya kajian itulah banyak tulisan yang berkembang terus. As-sabiyah atau fanatisme. Orang Mu'tazilah itu sudah fanatik dengan ideologi mereka. Orang Mu'tazilah mereka menafsirkan surat Al-Baqarah yaitu yang artinya sembelihlah Aisyah. Kelompok Ahmadiyah mereka selalu mencari ayat-ayat untuk legalitas. Kelompok mutasyabihat Mu'tazilah misalkan mereka ingin menyebutkan tafsir israri atau isyarat yang keluar dari konteks bahasanya. Pembahasan yang ke-9 yakni konsep
Konsep kebahagiaan. Bahagia. Nah, di sini Masya Allah kita harus bahagia terus berarti. Bahagia, hal bahagia di sini yang dimaksudkan adalah ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullah jelaskan bahwa yang dimaksud al-falah atau aflah adalah yang pertama, as-sa'adah adalah bahagia. Yang kedua, baqalul khair adalah ketetapan adalah tetapnya kebaikan. Yang ketiga, hidrakul muqallib adalah terpenuhi keinginannya. Yang keempat, orang mukmin akan senantiasa menang dalam kehidupannya. Yang kelima, najah. Najah adalah orang mukmin yang ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Kemudian di kategori al-mu'minun di sini dijelaskan pada ayat berikutnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka jadi makna khusyuk yaitu salatnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang melalaikan perkara yang tidak bermanfaat seperti dosa atau perkara yang mubah, itu juga ditinggal, maka mukmin itu menjadi akan produktif. Yang ketiga, orang-orang yang mereka terhadap zakat mereka menunaikan. Jadi zakat punya dua dimensi sekaligus, baik dimensi vertikal yaitu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan hati kita, dan dimensi horizontal adalah ada nilai berbagai nilai empati, nilai kepedulian kepada orang lain. Yang keempat, dan menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dan orang yang bisa menjaga syahwatnya itu pasti bahagia, atau disebut juga iffah, yaitu menjaga kesucian diri orang itu pasti bahagia. Yang kelima, orang yang mencari di belakang itu jadi menyalurkan syahwatnya kepada bukan yang halal. Dengan mencari yang haram, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Dan kalau salurkan dengan yang halal adalah ibadah. Yang keenam, orang yang mereka terhadap amanah dan janjinya mereka akan menjaganya. Makanya amanah itu akan dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi orang tidak menjaga amanah adalah khianat. Orang yang tidak menjaga amanah adalah khianat. Jadi orang yang tidak amanah adalah khianat, karena itu khianat adalah sifat munafik. Karena itu Nabi Muhammad jujur, dan amanah adalah menuju jalan kebaikan dan akan masuk ke surga. Yang ketujuh, orang-orang sholat di atas mereka menjaga. Makanya Nabi ditanya waktu apa yang paling afdol adalah waktu pada sholatnya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kekurangannya, karena saya manusia biasa. Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.